Bab 106, 2 triliun rupiah, aku beli. Ketika Lean memukul palu lelang dan membeli pil senilai 200 miliar rupiah, seluruh penonton di aula tiba-tiba memberikan tepuk tangan yang meriah. Banyak orang menatap Lean dengan tatapan kagum, berpikir bahwa keluarga Han di kota Gambir benar-benar memiliki kekuatan. Arifin pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Keinginannya tercapai, dia adalah master seni bela diri di keluarga Han. Saat ini, dia berada di ranah superior tingkat Grandmaster, dia membutuhkan bantuan pil untuk menerobos ke master tingkat dewa. Bukankah paman Leannya membeli pil senilai 200 miliar rupiah untuk diberikan kepadanya? Ayahnya adalah seorang wali kota, dan akan segera dipromosikan menjadi wakil provinsi, Lean mana berani tidak memperlakukannya lebih baik. Dia tidak dapat menahan diri dan menjilati giginya sambil menatap Jilsen dengan tatapan dingin. Jilsen, kudengar kamu adalah master tingkat dewa. Aku tidak peduli apakah kamu master tingkat dewa yang asli atau palsu. Dengan memiliki ketiga pil ini, aku akan menjadi master tingkat dewa yang sebenarnya. Sekarang aku punya uang, punya kekuatan, punya jati diri, punya status, ditambah seni bela diri yang tiada taranya. Aku mau lihat bagaimana kamu bertanding denganku. Tanda tanya petik 2. Lean meminta orang lain untuk menyimpan pilnya, dan selesai pesta lelang nanti ia sendiri yang akan memberikannya kepada Jilsen. Lean, sebenarnya kapan sepotong tongkat tua yang disumbangkan oleh klan Yehenara akan dilelang? Cepatlah, kami sudah bosan menunggu. John memiliki informasi dari Lean, dia tahu bahwa pesta lelang hari ini selain tongkat tua masih ada satu set pil, dia berencana untuk membeli ketiga pil ini untuk menghasilkan uang. Namun tak disangka malah langsung dibeli oleh Lean sendiri, dalam hati dia sangat marah. Semakin lama melihat dia semakin membenci Lean, dan merasa keberadaan Lean di provinsinya ibarat tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan. Tapi dia tidak bisa menyentuh Lean. Bawakan tongkat tua yang disumbang oleh Nona Turmalin. Lean berkata lirih kepada seseorang yang berdiri di sebelahnya. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik keluar dari belakang panggung dengan memegang sebuah kotak brokat sutra kuning. Kotak brokat itu tampak indah dalam pengerjaan serta tampak elegan dalam pencocokan warna. Dengan desain 9 naga kuno terbang di awan, menunjukkan keunikan keluarga kerajaan. Brokat pada kotak brokat ini adalah salah satu dari 4 sulaman terkenal di China, hanya kotak brokat ini saja sudah bernilai tinggi. Kemunculan kotak brokat ini tiba-tiba menarik perhatian seluruh penonton yang ada di sana. Kakak tertua dari keluarga Suan berkata, aku kira pil yang dilelang barusan adalah harta yang paling berharga di malam hari ini, ternyata masih ada harta yang lebih berharga di malam hari ini. Apa yang terjadi pada pesta lelang amal tahun ini, kenapa mendadak muncul begitu banyak harta yang berharga? Kotak brokatnya saja sudah bernilai banyak, mungkinkah harta di dalam kotak akan terjual setidaknya 400 miliar rupiah? Ucap kakak kedua dari keluarga Suan. Denny tidak dapat melihat dengan jelas karena dia duduk di barisan terakhir, dia segera bangkit berdiri untuk melihat harta paling berharga yang muncul di pelelangan sambil berusaha membungkukkan badan ke depan. Saat bersamaan, dia menatap punggung Jilsen dengan tatapan menghina, si sampah malah duduk di barisan depan, dari awal sampai sekarang tidak membeli satu harta pun, tidak sepertiku. Diperkirakan harta terakhir di pesta lelang hari ini kamu pun tidak bisa menyentuhnya. Tuan Denny, harta terakhir ini pasti sangat bagus ya? Tanya Jennifer. Pokoknya yang tidak sanggup dibeli oleh Jilsen. Seringai Denny. Namun, ketika gadis cantik itu meletakkan kotak brokat di tempat pelelangan dan perlahan-lahan membuka kotak itu, banyak orang kecewa ketika mereka melihat isi dari kotak itu. Pada saat yang sama, gambar harta di dalam kotak ditampilan di slide. Semua tamu mengerutkan keningnya. Apa ini? Sepotong tongkat tua yang rusak. Klan Yehenara Manchu adalah salah satu dari sepasang kaisar utara selatan seni bela diri di China, yang merupakan keluarga kekaisaran yang jatuh selama periode dinasti Qing. Walaupun gaya klan Yehenara rendah hati, tidak hanya dalam kenyataannya, bahkan dalam seni bela diri tetap sederhana, tetapi masih ada beberapa orang kaya yang tahu keberadaan klan Yehenara. Mereka tahu bahwa klan Yehenara memiliki banyak harta selama periode dinasti Qing, meski klan Yehenara memberikan penghargaan kepada Lean untuk dilelang, sudah pasti itu adalah harta yang berharga. Tapi kali ini, tidakkah harta yang disumbangkan oleh klan Yehenara terlalu kumuh? Melihat tongkat tua yang menghitam di dalam kotak brokat yang sangat indah. Tongkat itu memiliki panjang 7 kaki, tampak seperti palu yang menghitam. Selain itu, tongkat itu telah mencemari sutra yang ada di dalam kotak brokat, sehingga terlihat sangat kotor. Benda ini terlihat seperti sepotong tongkat tua yang sudah berkarat selama bertahun-tahun. Klan Yehenara sebagai keturunan keluarga kerajaan, malah mengeluarkan benda seperti itu untuk dilelang. Apakah mereka miskin?
Tahun lalu, keluarga Yahenara menyumbangkan sepasang cangkir batu giok naga 9 senilai 600 miliar rupiah. Tahun ini, Nona Turmalin Yahenara dari keluarga Yahenara menyumbangkan harta lagi. Terima kasih kepada Nona Turmalin Yahenara. Dia mempercayakan padaku dengan harga awal 2 triliun rupiah. Silahkan menawar. Lean memandang semua orang sambil tersenyum. Tongkat tua yang rusak loh, barang seperti ini dilelang senilai 2 triliun rupiah. Ada seorang pengusaha kaya berkata dengan suara kencang tanpa mengetahui latar belakang klan Yahenara. Tuan Lean, apa kamu tidak salah? Apakah ini benar-benar harta yang diserahkan oleh keluarga Yahenara kepadamu untuk dilelang? Bukankah itu hanya sepotong tongkat tua yang rusak? Lagi seorang pengusaha kaya lainnya berkata. Dilihat bagaimanapun barang ini tidak bernilai 2 triliun rupiah. Bahkan jika itu adalah palu yang pernah dimiliki oleh penyair Libai, kisah alu besi digiling menjadi jarum juga tidak bernilai 2 triliun rupiah, kan? Tuan Lean, bisakah kamu memberitahu kami tentang tongkat tua ini? Mengapa nilainya 2 triliun rupiah? Aku paham sedikit tentang barang antik dan peninggalan budaya, dapatkah kamu mempersilakan aku naik ke panggung untuk mempelajarinya dengan cermat? Tak disangka tiba di pesta lelang amal untuk harta terakhir ternyata adalah sepotong tongkat tua, membuat suasana di seluruh pesta lelang amal menjadi riuh seketika. Selain itu, tongkat tua ini dilelang dengan harga 2 triliun rupiah. Rio dan Sano datang demi sepotong tongkat tua ini, mereka berdua adalah bintang seni bela diri yang berpengetahuan luas, mengharapkan bahwa barang yang disumbangkan oleh klan Yahenara adalah barang yang tidak biasa. Jika nona klan Yahenara meminta Lean melelang tongkat tuanya dengan harga 2 triliun rupiah, pasti tongkat tua ini adalah harta yang tiada taranya. Akan tetapi, keduanya tiba-tiba bengong ketika melihat tongkat tua itu dengan mata mereka sendiri. Benda ini sama sekali tidak terlihat seperti harta yang berharga. Mereka menduga bahwa beberapa harta mungkin membentuk lapisan patina yang tebal di lapisan luar karena usia yang lama serta penyimpanan yang buruk. Tetapi tongkat tua seperti ini, meski ada harta di dalamnya seharusnya sudah rusak, kan? Keduanya adalah master peringkat teratas Wulin di China, dan mereka memiliki banyak kekayaan bersih. Rio memiliki kekayaan bersih sebesar 20 triliun rupiah, sedangkan Sano memiliki kekayaan bersih sebesar 18 triliun rupiah. 2 triliun rupiah tidak banyak bagi mereka, tapi juga tidak sedikit. Masih bisa diterima jika menghabiskan uang 2 triliun rupiah dan memperoleh harta, namun bukankah rugi jika memperoleh sepotong sampah? Tongkat tua yang buruk seperti itu tidak layak dilelang senilai triliunan rupiah. Guru, tongkat tua ini tidak bernilai 2 triliun rupiah, kan? Arifin tahu Rio kaya, jadi dia berkata lirih kepada Rio. Biar aku pikir-pikir dulu. Kepala Rio terasa agak sakit, dia berpikir bahwa kehilangan uang hanyalah masalah kecil jika membeli sampah semacam ini, namun akan menjadi masalah besar yang memalukan jika terdengar sampai ke Jianghu. Dengar-dengar Turmalin Yahenara, keluarga baru dari keluarga Yahenara, salah satu dari sepasang kaisar Wulin Utara dan Selatan memiliki kepribadian yang arogan dan murung. Apakah dia sengaja mempermainkan mereka? Anak itu baru berusia 18 tahun, apa dia benar-benar mungkin bisa melakukan hal apapun? Dia adalah seorang master tingkat dewa atas, jenius tiada taranya, dan memiliki banyak pengawal master dalam keluarga, meski dipermainkan olehnya, dia tidak bisa menyalahkannya. Bagaimana ini? 2 triliun rupiah, aku beli tongkat tua ini. Tiba-tiba, Jilsen berkata dengan tenang sambil mengangkat tangannya secara perlahan. Bab 107, 4 triliun rupiah. 2 triliun rupiah, harta yang dilelang oleh keluarga Yahenara. Akhirnya ada orang yang menginginkan harta yang dilelang oleh Turmalin Yahenara. 2 triliun rupiah, satu kali. Sepasang mata Lean tiba-tiba berbinar ketika melihat Jilsen turun tangan. Dia sangat meyakini bahwa Jilsen adalah seorang master dan ia percaya pada kekuatan Jilsen. Barusan dia diganggu oleh Denny di resepsi, jadi dia sedikit bingung dengan kekuatan Jilsen. Tetapi lelucon tetap lelucon, dia segera berpikiran bahwa Denny adalah orang yang bodoh. Demi menjaga tongkat tua itu untuk Jilsen, dia lebih memilih untuk menyinggung John dan Sano dengan tidak memperlihatkan tongkat tua itu kepada mereka. Dalam hatinya sekarang sangat bersemangat ketika melihat Jilsen turun tangan. Benar-benar ada orang yang mau membeli tongkat tua ini. Seluruh penonton di dalam aula kembali riuh, banyak orang kaya yang bangkit berdiri dan memandang ke arah Jilsen. Hahaha, Fendi si barang bekas, akhirnya dia menghabiskan 2 triliun rupiah untuk membeli tongkat tua. Denny tiba-tiba tertawa di belakang ketika mendapati Jilsen benar-benar membeli tongkat tua. Jennifer dan kedua wanita lainnya diam-diam menertawakannya karena merasa Jilsen agak bodoh. Apa? Fendi menghabiskan 2 triliun rupiah untuk membeli tongkat tua. Raut wajah Denny tiba-tiba berubah drastis.
Dia mendadak menyadari sesuatu. Jilson, dia benar-benar menghabiskan 2 triliun rupiah untuk membeli sepotong tongkat tua ini, 2 triliun rupiah. Dia sanggup membeli sepotong tongkat tua senilai 2 triliun rupiah. Mendapati wajah Danny berubah drastis, Jennifer dan kedua wanita lainnya juga berubah. Mereka segera menatap ke arah Jilson dengan panik, mereka melihat dengan jelas bahwa Jilson sedang mengangkat tangan kanannya secara perlahan serta bertatapan dengan Leon yang sedang berdiri di atas panggung. Mereka tidak salah lihat, saat ini semua tamu yang ada di dalam aula memandangi Jilson, mereka tidak menyangka bahwa pria muda ini benar-benar murah hati. Kak, si Fendi turun tangan. Kakak kedua dari keluarga Swan segera bangkit berdiri dan menatap Jilson dengan tatapan panik. Ternyata dia memiliki 2 triliun rupiah. Raut wajah kakak tertua dari keluarga Swan terlihat tidak senang. Jilson, Arifin juga tidak dapat menahan diri untuk segera bangkit berdiri, dia memandangi Jilson dengan tatapan yang sulit dipercaya. Rio, John, Sano, Catherine, Chris, Yoni, dan Lisa, sontak semuanya kaget memandangi Jilson, mereka tak menyangka pria muda ini benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Jenderal William dan Ryan tersenyum di pojokan sambil memandangi Jilson. Memang benar bahwa Jilson, 4 raja tentara asing, master top dunia. Dia tidak hanya kuat di luar negeri, tetapi orang-orang yang memiliki kekuatan tidak akan menjadi ekor dimanapun ia berada. Dia bisa menjadi raja tentara pertama di luar negeri, dia juga harus menjadi yang teratas di dalam negeri. Dengan kekuatannya, tidak butuh waktu lama untuk mengejutkan seluruh seniman bela diri di China. Melihat Jilson ternyata menghabiskan 2 triliun rupiah dalam satu tembakan, Monica juga menatap pria di sebelahnya dengan terkejut. Dia menatap mata yang tenang dan wajah pucat pria yang ada di sebelahnya, dan perasaan yang tak terungkapkan memenuhi hatinya. Bukankah dia mempunyai 400 miliar rupiah? Kenapa ada 2 triliun rupiah untuk membeli tongkat tua ini? Sontak Navier terkaget juga. Apa-apaan ini? Bukankah Jilson mengalami masa-masa sulit tahun ini? Walaupun dia adalah salah satu putra dari 4 keluarga besar Wulin, dia masih memiliki beberapa latar belakang. Setelah hidup dalam pengasingan, ia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan menikahi seorang istri yang cantik. Tetapi dia ternyata punya 2 triliun rupiah untuk membeli tongkat tua. Kekuatannya sedikit berada di luar imajinasinya, kan? 2 triliun rupiah bukanlah kertas. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu miliki jika kamu mengatakannya. Dia adalah putri tunggal, salah satu dari 12 dewa emas. Nona besar dari Kastil Tang dan hanya memiliki 2 triliun rupiah. Jilson tidak memberikan tembakan dengan mudah, satu tembakan pasti mengejutkan para penonton di aula. Tommy duduk bersama dengan Kak Bion dan Christine, mereka hanya merasakan ada cahaya di wajah mereka. Wajah Beatrice memucat ketika memandangnya, dia berpikir bukankah Jilson ini terlalu kaya. 2 triliun rupiah, aku beli tongkat tua ini. Jika tidak ada orang yang menawar harga tinggi, jualkan padaku. Ucap Jilson dengan ringan kepada Leon. Dalam hatinya sangat bersemangat, karena tongkat tua ini sebenarnya harta yang sangat berharga. Di dalam tongkat tua ini menyembunyikan harta yang sangat berharga, hanya master tingkat dewa semacam dia yang dapat merasakan energi di dalamnya. Untunglah hanya dia sendiri yang pernah menyentuh harta itu, jika tidak, Rio dan Sano akan mendeteksi energi di dalam tongkat tua ini, lalu mereka pasti akan mati-matian untuk merebut tongkat itu darinya. Dengan kekuatannya sekarang dia masih belum bisa bertarung dengan kedua master seperti Rio dan Sano. 2 triliun rupiah, 2 kali. Jantung Leon berdebar-debar. Apakah benar ada harta di tongkat tua ini? Ayolah, 2 triliun rupiah 3 kali. Tatapan mata Jilson datar. Baik, 2 triliun rupiah 3. Leon hendak mengangkat palu lelang. Tunggu sebentar. Sano segera bangkit berdiri. Dia mengerutkan keningnya dalam-dalam, dia melihat tongkat tua yang ada di atas panggung lalu melihat Jilson yang ada di depan, batinnya berkata mungkinkah Jilson adalah orang yang dipercaya oleh Leon untuk mendukungnya. Apakah dia sengaja meminta Jilson menawar harga untuk memancing mereka supaya merebutnya dengan menaikkan harga tinggi? Tidak mungkin, kan? Bahkan jika Jilson dijaga oleh Leo, tetapi Leo hanya seorang master tingkat dewa lebih rendah yang tidak terorganisir dan tidak memiliki bos, dia adalah orang biasa di Jianghu serta kekuatannya masih jauh dibanding mereka, apakah Jilson berani bersekongkol dengan Leon untuk menipu mereka? Meski Leon memiliki latar belakang yang dalam, dengan latar belakang spesial dan identitas Leon, mustahil dia menggila karena miskin sampai-sampai menipu mereka untuk membeli sepotong tongkat tua. Seberapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dalam satu tipuan? 2 triliun rupiah. Jika Leon ingin menghasilkan uang, dia bisa mendapatkan banyak uang dengan cara mengubah jumlah uang yang diperoleh dari pesta lelang amal, kan?
Kecuali dia mendapat suara lalu segera pergi ke luar negeri, jika tidak dia tidak akan bisa bergaul di China. Mungkin benar-benar ada harta di dalam tongkat tua ini. Taruhan 2 triliun 2 juta rupiah. Sano segera mengangkat tangannya. Hahaha. Rio lekas menertawakan Sano ketika dia menaikkan harga. Dia mengenakan pakaian tradisional Tiongkok sutra putih dan memancarkan energi yang mulia. Dia berdiri dari kursi lalu memandang Sano dengan tatapan meledek. Dia memandang rendah Sano dan berkata kepada Sano, "Sano, bagaimanapun kamu adalah senior di Jianghu, salah satu dari 6 iblis pada seni bela diri Black Dart, dan orang yang penting bagi pemimpin Hilto. Lupakan jika kamu bertarung untuk merebut harta bersama seorang pemuda, tapi mengapa pelit sekali hanya menambah 2 juta rupiah? Aku merasa pesta lelang kali ini cukup menarik, jadi aku juga akan ikut bermain-main bersama kalian. Aku akan menaikkan sedikit harga, 2 triliun 4 juta rupiah. Kata Rio sambil tersenyum. Dia belum pernah menyentuh tongkat tua itu dan tidak percaya untuk itu. Dia akan mengalami kerugian yang besar saat ini jika yang dipajang di atas panggung bukan harta, melainkan benar-benar adalah sepotong tongkat tua. Dia menambah 2 juta rupiah untuk membeli sepotong tongkat tua saja sudah merasa rugi, jadi ia hanya bisa mati-matian untuk taruhan. Kamu sudah tua dan masih hidup. Kamu tidak rela menghabiskan terlalu banyak uang untuk membeli tongkat tua ini. Kamu takut akan rugi karena menghabiskan terlalu banyak uang, dan lagi kamu terlalu malu hanya membayar sedikit uang. Kamu berpura-pura memandang rendah diriku untuk menemukan langkah untuk diri sendiri. Beraninya kamu memandang rendah diriku. Sano tiba-tiba marah. Apa yang kamu katakan dasar setan, aku adalah master tingkat dewa, mengapa harus memandang tinggi dirimu? Jika kamu merasa tidak senang dan tertekan olehku, bagaimana jika kita bertanding sekarang? Ekspresi Rio tampak tenang. Sialan. Sano tambah marah, dia menggertakkan giginya dan menekan ke arah pedang di pinggang dengan tangan kanannya. Besar sekali nyalimu, berani-beraninya kamu bersikap tidak sopan terhadap guruku. Seorang pemuda berpakaian putih di sebelah Rio segera menggeram dengan membawa murid-murid Rio bergegas mendekati Rio. Anak kecil, beraninya kamu menghina Kaksanoku. John marah besar, dia juga memanggil bawahannya. Sekali Jilson menembak langsung menarik minat Rio dan Sano untuk rebutan. Mereka tidak paham dengan harta ini, tetapi mereka juga tidak ingin melewatkan harta ini. Beli dulu hartanya baru dibahas, seandainya benda tersebut benar-benar adalah tongkat tua yang rusak, tinggal mencari Lean untuk retur uang. Lean punya latar belakang, tapi mereka juga tidak buruk. Apakah Fendi menjadi orang yang dipercayakan? Denny tercengang, dia tidak menduga bahwa Jilson ternyata sangat kaya, tiba-tiba hatinya terasa sakit, dia merasa tidak seimbang, dia bergumam untuk menghibur diri. Aku akan mendapatkan tongkat tua ini, 4 triliun rupiah. Jilson kembali mengangkat tangannya dan berkata dengan tatapan tenang. Apa? Sontak para penonton di seluruh ruangan aula terkaget-kaget mendengar kata-kata Jilson. Kali ini Denny, Monica, Navier, Rio, Sano, kakak tertua dari keluarga Swan, Beatrice, Arifin, dan Jennifer menatap Jilson dengan tatapan yang lebih tidak bisa dipercaya. Mengapa dia bisa punya begitu banyak uang? Bab 108, seluruh penonton tercengang. Lean selaku tuan rumah di pesta lelang amal tersontak kaget ketika menyaksikan Jilson langsung menaikkan harga sampai 4 triliun rupiah. Mengapa dia bisa punya begitu banyak uang? Jangan sampai dia bercanda dengan menawar harga 4 triliun rupiah namun tidak bisa membayarnya nanti. Perlahan-lahan Lean berpikiran bahwa Jilson pasti punya 4 triliun rupiah. Karena dia telah mengalahkan Angga, dan Angga pasti meninggalkan banyak aset di kota Gambir saat dia kabur dari kota Gambir, lalu dia merebut semuanya dari Angga. Dulu Angga adalah pria terkaya di kota Gambir, dan semua uang Angga telah menjadi miliknya. Tidak salah lagi, dia sekarang mempunyai lebih dari 4 triliun rupiah, dia sekarang mempunyai 6 triliun rupiah. Dia pasti sanggup untuk membeli tongkat tua ini. Hanya saja, apa harta sebenarnya yang ada di tongkat tua ini? Sehingga layak baginya untuk menghabiskan 2/3 kekayaan bersihnya untuk membelinya. 4 triliun rupiah satu kali. Lean segera menahan napas, dia tak mampu mengungkapkan keruwetannya, dia tidak tahu apakah tindakannya benar atau salah dengan melelang tongkat tua itu kepada Jilson. Dia akan ikut senang untuk Jilson jika itu benar-benar adalah harta. Dan dia akan merasa kasihan padanya jika itu bukan harta. Anak ini punya kemampuan. Rio dan Sano tidak menduga bahwa Jilson akan menaikkan harga hingga 4 triliun rupiah dalam penawaran pelelangan dengan mereka, salah satu di antara mereka berdua mengepalkan tangan kanannya dan yang lainnya mengepalkan kedua tangan dengan erat. Jika mereka ingin mendapatkan tongkat tua yang ada di atas panggung, mereka harus menaikkan harga yang lebih tinggi dari 4 triliun rupiah.
Mending jika itu adalah harta, karena akan rugi besar jika itu bukan harta. Sebenarnya harta seperti apa pada tongkat tua yang ada di atas panggung? 4 triliun rupiah dapat membeli seluruh komunitas villa mewah, dapat membeli 2 kapal pesiar mewah atau 2 pesawat mewah. 4 triliun rupiah bukan angka kecil loh, sebenarnya harta seperti apa yang dapat dinilai 4 triliun rupiah? Anak muda, kamu harus memikirkannya baik-baik, 4 triliun rupiah adalah emas dan perak asli, bukan uang kertas dari Bank Tiandi. Jika kamu menawar harga 4 triliun rupiah namun tidak mampu membayarnya, begitu pesta lelang amal berakhir, kamu akan dituntut. John pikir-pikir lalu berkata dengan dingin. Hehe, 4,2 triliun rupiah. Seringai Gilson. Apa? Menaikkan harga untuk dirinya sendiri. Matanya John segera membola, dan Leanne yang ada di atas panggung juga tersontak kaget. Jika tidak ada orang yang menawarkan pelelangan dengannya, maka akan berakhir dengan dia membeli harta senilai 4 triliun rupiah, tapi dia malah menambah 200 miliar rupiah untuk dirinya sendiri. Leanne tahu bahwa dia sanggup membeli harta ini dengan harga 6 triliun rupiah, tetapi meski dia mempunyai uang, dia tidak perlu menghabiskan uangnya seperti ini, kan? Siapa dia yang sebenarnya? Dia sanggup menambah harga untuk dirinya sendiri, jika bukan orang bodoh, maka ia adalah orang kaya top di dunia. Gilson, kamu benar-benar sanggup membayar begitu banyak uang. Monica duduk di samping Gilson dan tercengang saat menatapnya. Gilson hanya tersenyum datar, dia tidak berbicara sambil menatap harta yang ada di atas panggung. Entah sudah berapa kali raut wajah kakak tertua dari keluarga Swan dan kakak kedua dari keluarga Swan berubah-ubah, Danny berdiri bersama Jennifer dan kedua wanita lainnya, sekujur tubuh Danny gemetar tiada henti. Arifin tidak dapat menahan diri untuk menyalakan sebatang rokok sambil menatap Gilson dengan tatapan yang rumit. Leanne adalah pria terkaya di keluarga Han, dengan kekayaan bersih 1,6 triliun rupiah saja, dan Gilson ternyata sanggup membayar 4 triliun rupiah, entah berapa kali lipat kaya darinya. 4,2 triliun rupiah, jika tidak ada orang yang menaikkan harga lebih tinggi dariku, aku akan membeli tongkat tua ini. Gilson juga menyalakan sebatang rokok, ia berkata sambil menghisap rokok dengan santai. Pada saat ini, dia mengenakan jas kulit dan berbicara seperti Taipan Top. 4 triliun 200 miliar 2 juta rupiah. Sano mengambil napas dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum berkata. 4 triliun 200 miliar 20 juta rupiah. Rio spontan jadi gugup, dia berkata sambil mengepalkan tangan kanannya yang basah oleh keringat. Rio dan Sano akan ganti rugi besar jika yang ada di atas panggung adalah tongkat tua yang rusak, tetapi keduanya akan untung jika itu adalah sebuah harta. Mereka yakin bahwa klan Yahenara tidak akan melelang sepotong tongkat tua yang rusak untuk mengerjai orang-orang, mereka bertambah yakin bahwa tongkat tua yang ada di atas panggung adalah harta saat mendapati Gilson rela membayar dengan harga 4,2 triliun rupiah. Walau mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Gilson, tetapi mereka mempunyai intuisi. Masih ada banyak master selain mereka di dunia ini, mereka dapat memasuki peringkat 12 dewa emas dan 6 iblis bukan hanya karena seni bela diri mereka yang tinggi, tetapi mereka masih mempunyai mata dan pikiran yang luar biasa, mereka bukan orang yang tidak berguna. 4 triliun 200 miliar 22 juta rupiah. Sano kembali menaikkan harga dengan tiba-tiba. Sano, apa yang kamu katakan dasar setan, kamu hanya mempunyai 16 triliun rupiah, kamu berani bertarung denganku. Untuk apa kamu merebut harta ini denganku? Apa kamu mau menghasilkan uang dengan menjualnya ke luar negeri? Aku akan melindungi benda peninggalan, kamu jangan melawanku. Rio segera memarahinya, jika bukan karena ada banyak orang besar yang hadir di pesta lelang amal, dia sangat ingin menamparkan Sano. Pak Tua, kamu tidak tahu malu ya, kamu mau melindungi benda peninggalan. Jangan kira aku tak tahu seberapa banyak hal busuk yang kamu lakukan di belakangmu. Jika kamu terus mendesakku, berhati-hatilah atau aku akan membocorkan semua perbuatan busukmu. Hari ini aku pasti akan mendapatkan harta ini, aku rela menghabiskan seperempat kekayaanku untuk mencari tahu apa harta itu. Ujar Sano dengan nada ambigu. Binatang, kau berani menghinaku. Pekik Rio. Kau busuk atau tidak, tetapi kau berani menghadapiku di depan semua orang. Seringai Sano. Apakah ada orang yang akan percaya dengan omongan setan? Tanya Rio. Percaya atau tidak, mereka semua akan tahu saat aku membocorkan semuanya. Ucap Sano. Hehe, Rio mengondensasi energi ki sejati di telapak tangan kanannya. Jika dia bertarung dengan Sano, pesta lelang amal ini pasti akan menjadi kacau balau. Dengan keterampilan kedua master tingkat dewa, bukan tidak mungkin untuk merobohkan pesta lelang amal ini. Dia dapat mengacaukan pesta lelang amal ini dengan dalih membunuh iblis dan menyingkirkannya, sekalian menyentuh harta itu, dan merasakan apa harta itu yang sebenarnya.
Jika terlalu berantakan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk langsung membawa harta itu pulang, lalu melempar kesalahan membawa pulang harta itu kepada Sano. Lalu memanggil teman-teman dari seni bela diri yang sama untuk menyingkirkan si Sano, dan kemudian utara akan menjadi miliknya satu-satunya. Perlahan-lahan, muncul hasrat ingin membunuh di dalam hati Ryo. Dia adalah seorang seniman bela diri, dan cita-cita seumur hidupnya adalah berada di ranah superior seni bela diri tertinggi. Jika bisa mendapatkan harta itu, mengapa harus melekat pada peraturan? Asalkan bisa bersaksi, saudara dapat dibunuh. 6 triliun rupiah. Gilson mengangkat tangan dengan tiba-tiba. Sontak Ryo dan Sano terkaget lalu menatapnya ketika mendengar suara Gilson. Mereka melihat sepasang mata Gilson yang tampak tenang, tidak terpengaruh oleh situasi di sekitarnya serta ekspresi datar di wajahnya dengan tangan yang masih memegang rokok. Dia menghisap rokok dengan pelan kemudian berkata dengan tenang, 6 triliun rupiah adalah harga tertinggi yang sanggup kubayar. Jika masih ada orang lain yang melebihiku, aku tidak tahu ada harta apa pada tongkat tua itu, tetapi aku pasti tidak akan menambah lagi. 6 triliun rupiah adalah sepertiga dari kekayaan Ryo, sekaligus melebihi sepertiga kekayaan Sano. Malam ini mereka akan rugi besar jika yang mereka peroleh adalah sampah. Tahun ini Ryo berumur 50 lebih, sedangkan Sano hampir 40 tahun, tidak mudah bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak uang. Apakah harus merebut darinya? Namun akan rugi jika seandainya itu bukan harta. Gilson ini, sepertinya berusia 20-an, sekitar 21-22 tahun. Selain memiliki semacam temperamen kuno, padahal dia adalah anak muda. Apakah dia bodoh, yang sama sekali tidak tahu soal barang? 6 triliun rupiah satu kali. Pekik Lean. Jelas sekali dia merasa pesta lelang amal ini akan kacau, jika dibiarkan berlanjut, mungkin Ryo dan Sano akan memulai pertarungan. Master tingkat dewa adalah dewa, jika kedua dewa berkelahi di tempat ini, dia tidak berani membayangkan konsekuensi yang dapat ditimbulkan nantinya. 6 triliun rupiah dua kali. Cepat lelangkan hartanya. 6 triliun rupiah 3 kali. Selamat kepada Tuan Gilson, pemuda terkaya dari kota Gambir telah mendapatkan harta tongkat tua yang disumbangkan oleh keluarga Yehenara. Lean memukul palu lelang dengan keras. Dengan begitu Gilson berhasil mendapatkan sepotong tongkat tua yang tidak jelas diketahui asal-usulnya. Melihat Gilson akhirnya benar-benar membeli harta lelang terakhir yang paling berharga, Denny merasa sekujur tubuhnya melemas dan langsung terduduk di kursinya. Arifin dan kakak tertua dari keluarga Suan tidak melepas tatapannya pada Gilson, dalam hatinya seolah-olah mendapat serangan bertubi-tubi. Kak, Navier tercengang saat menatap Gilson. Bab 109, Sok Pede. Sebelumnya, Navier merasa simpati pada Gilson, merasa dia yang tidak mempunyai uang, sebagai 10 pria terkaya dari 4 keluarga besar Wulin, kehidupan seperti ini cukup menyusahkannya. Melihat istrinya yang berbudi luhur dan putrinya yang cantik, tiba-tiba dirinya merasa sedih, merasa dia sudah berencana untuk pensiun, melewati kehidupan orang biasa, dirinya tidak seharusnya mempersulitnya seperti ini. Sekarang, melihat Gilson mengeluarkan 6T, membeli tongkat tua yang tidak jelas ini membuatnya terpana. Ini tidak miskin, jelas-jelas lebih kaya darinya. Melihat tatapan Gilson yang tenang, Navier tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Gilson tidak menjelaskan apa-apa terkait kecurigaan Navier. Navier tidak sekaya dia, dan tidak bisa mengalahkannya, dia sepenuhnya bisa mengendalikan adik kecil ini. Yang dia pedulikan hanyalah tongkat tua, harta karun berkarat tebal ini. Terlepas dari mata semua orang yang terkejut, dia dengan tenang menatap Lean dan tersenyum, Tuan Lean, karena aku sudah membeli tongkat tua ini, tolong berikan tongkat tua ini padaku. Tuan Lean, dia belum membayar. Seorang pria parubaya dari pelelangan berbisik di telinga Lean. Oh iya, aku masih belum bayar, kan? Gilson tersenyum, menepuk tangannya dengan keras, Tommy, kirimkan uang kepada Tuan Lean. Kak Gilson, 6T adalah aset keluarga kita. Selain itu bisnis Angga belum kita jual semuanya, sebelumnya aku melakukan kesalahan, dan 2 hari ini aku terus memperbaiki, setiap hari berusaha keras menjual bisnis Angga, dan hanya berhasil menjual seharga 5T. Ditambah diri kita sebelumnya memiliki 400M, sekarang totalnya 5,4T. Tommy segera berbisik di samping telinga Gilson. Tuan Lean, apakah boleh kami bayar 5,4T dulu? Sisanya akan aku kirim padamu dalam beberapa hari ini, ucap Gilson. Gilson, kalau orang lain, mungkin tidak bisa melakukan ini, tapi karena dirimu itu tidak masalah, ucap Lean. Baik, Gilson mengangguk dengan lembut.
Masalah ini diserahkan ke Tommy. Tommy segera mengeluarkan HP ke atas panggung dan melakukan transaksi dengan Lean. Sekitar 10 menit kemudian, Charity Foundation Lean menerima pesan uang masuk. Lean menunjukkan kepada semua orang jumlah uang di rekening banknya. Selamat Tuan Gilson, berhasil mendapatkan harta karun yang disumbangkan oleh klan Yehenara. Tidak disangka Gilson begitu kaya, penonton memandang Gilson dengan terkejut dan langsung menyambut dengan tepuk tangan meriah. Rio dan Sano dengan tenang menyaksikan seorang gadis cantik menyerahkan tongkat tua kepada Gilson. Mereka cemas pada keuntungan dan kerugian sendiri. Gilson memegang tongkat tua di tangannya dan perlahan-lahan menyentuh karat tongkat itu dengan tangan kanannya. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, ini adalah harta karun tanpa harga dan tanpa pasar. Kalau bukan karakter putri klan Yehenara yang penurut, mungkin seumur hidup ini aku tidak akan bisa mendapatkan harta karun ini. Ada harta karun seperti ini, kekuatanku pasti berlipat ganda. Kembali ke luar negeri untuk membalas dendam, ada sekitar sepertiga peluang untuk menang. Harta ini lebih dari 6T. Bahkan sekalipun lebih mahal dia bersedia mengeluarkan 20T, putri klan Yehenara belum tentu akan menjualnya. Tidak tahu apa yang dimaksud Turmalin, dia punya firasat, dan perlahan-lahan mengetahuinya. Fendi, sejak kapan berubah menjadi begitu kaya? Dia bahkan mengeluarkan uang 6T, dia yang begitu kaya, bisa langsung menguburku hidup-hidup. Wajah Denny putih pucat, tubuhnya menggigil tak terkendali. Perubahan yang tidak terduga. Separuh hidupnya, dia menindas Fendi hingga dewasa. Sekarang Fendi tiba-tiba kaya, dikenal sebagai orang terkaya di kota Gambir, kedepannya dia mungkin tidak akan memiliki hidup yang baik. Mengingat tadi di hadapan semua orang mempermalukan Gilson, dia tahu dirinya pasti akan mati. Karena kesombongannya, dia takut pada orang kaya. Di dalam hatinya, Gilson seperti dewa di atasnya, dia tidak pernah bisa memandang ke atas. Arifin menjadi terburu nafsu ketika melihat Gilson begitu kaya. Dia pikir Gilson tidak sebaik dirinya, Gilson tidak layak memiliki Monica. Dan sekarang, dia melihat Gilson 10 kali lipat lebih darinya, hatinya ada perasaan malu. Jennifer dan kedua gadis itu tercengang, dan tiba-tiba merasa Denny kalah di depan Gilson. Ternyata Gilson baru orang kaya sebenarnya, mereka tidak memperlakukan Gilson dengan baik, dan menyesalinya. Kak, bukankah Gilson orang miskin yang berubah menjadi orang kaya? Ucap kakak kedua keluarga Swan dengan wajah putih pucat. Putra pertama keluarga Swan mengangguk santai. Putra sulung keluarga Swan adalah seorang pengusaha, membuka sebuah perusahaan, pendapatan tahunan sekitar 2 M. Dia selalu ingin mendapatkan investasi dari orang kaya, tidak disangka Gilson adalah orang yang paling dia cari. Dia tidak pernah tahu memiliki saudara ipar yang begitu hebat. Sekarang dia sangat menyesal pernah memandang rendah Gilson, tidak tahu sekarang bersikap baik padanya apakah masih ada kesempatan. Oh iya, di sini masih ada satu lagi. Lean tiba-tiba mengingat dirinya memiliki satu set pil untuk Gilson. Gilson berhasil mendapatkan Yongki, yang setara dengan menyelamatkan putrinya, dia sangat berterima kasih kepada Gilson. Gilson orang yang sangat disayangi Tuan Besar, dia percaya penilaian Tuan Besar tidak akan salah, dia memiliki niat menjalin hubungan baik dengan Gilson, jadi, memberikan satu set pil ini kepada Gilson sebagai hadiah. Arifin, naik. Lean memandang Arifin yang berada di bawah. Arifin adalah anak dari kakak Lean, yang artinya keponakannya. Arifin segera berdiri mendengar Lean memanggilnya, dan berjalan ke atas panggung dengan bodoh. Dia juga tenggelam dalam keterkejutan melihat Gilson menghamburkan uang 6T, setelah naik ke atas panggung, melihat Lean memberinya satu set pil yang dibawa dengan nampan, membuat dirinya terkejut. Ini hadiah yang diberikan paman ketiga untuknya. Tiba-tiba hatinya gembira. Tidak salah lagi, dia adalah anak keluarga Han yang memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat. Sekarang dia bertugas di Brigade Khusus Provinsi, berlatih seni bela diri dengan keras, bersiap-siap untuk mengikuti kompetisi seni bela diri di 5 wilayah militer beberapa bulan kemudian. Dia sudah menjadi Grandmaster, kalau dia bisa menaklukkan ketiga set pil ini, dia akan langsung menerobos Master tingkat dewa. Pil mujarab ini hanya bisa diminum oleh Master tingkat dewa. Master menengah tingkat dewa, atau tingkat atas meminum pil ini tidak akan memiliki hasil apapun, tapi kalau master tingkat bawah atau di bawah tingkat dewa meminum pil ini, mereka pasti akan mendapatkan reiki yang besar. Hanya dalam waktu setengah bulan, reiki berubah menjadi energi sejati, menjadi kekuatan internal. Meminum ketiga pil ini, akan mengubahnya menjadi master tingkat dewa dan stabil. Melatihnya berarti melatih keluarga Han. Kalau dia bisa menjadi master tingkat dewa, dia akan memiliki kekuatan yang sama dengan Gilson.
Dia tidak hanya senang, dan menatap Jilson dengan pandangan penuh semangat. Jilson, memangnya kenapa kamu memiliki uang? Keluargaku kuat, semua keluargaku memiliki kekuatan. Ada paman ketiga yang membinaku, apakah kamu bisa melampauiku? Memiliki uang yang banyak, itu hanya barang-barang di luar tubuh. Menilai kekuatan seseorang, harus melihat dari kemampuannya sendiri. Hahaha, Jilson, kamu selamanya bukan tandinganku. Aku pasti akan menghancurkanmu, dan menginjakmu di bawah. Cepat berikan pil ini pada Tuan Jilson, tadi kamu menyinggung Tuan Jilson, manfaatkan kesempatan ini untuk berdamai dengan Tuan Jilson. Ucap Leon tersenyum. Apa? Arifin tertegun. Arifin, kekuatan Tuan Jilson di luar imajinasimu, tadi kamu tidak tahu kekuatan Tuan Jilson dan menyinggungnya. Cepat antarkan pil ini Tuan Jilson dan ucapkan beberapa kata baik pada Tuan Jilson. Jangan melawan Tuan Jilson, kalau ayahmu tahu, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kamu lihat ke sana, ayahmu sudah datang, cepat berikan pil ini kepada Tuan Jilson, dan berdamai dengannya. Leon tersenyum, menepuk pundak Arifin. Paman ketiga, pil ini diberikan ke Jilson. Mata Arifin tiba-tiba melebar. Kalau tidak menurutmu untuk siapa? Leon terkejut. Kreak, Arifin langsung menggenggam erat nampan di tangannya hingga retak. Bab 110, Menolak Rio. Jenderal William Han mengenal Jilson, dia tahu Jilson adalah raja prajurit luar negeri dan master top dunia. Dia tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tapi juga bijaksana, strategis, dan unggul dalam taktik seni bela diri, dia memang terlahir berbakat. Untuk Jilson, Jenderal William Han memanggilnya dengan sebutan teman, dia setingkat dengan Jilson, sedangkan Leon hanya setingkat keponakan Jilson, dan Arifin hanya bisa dikatakan cucu Jilson. Dia bisa menyinggung Jilson, tapi Leon harus memberi Arifin sebuah kesempatan, memintanya minta maaf kepada Jilson dan berdamai padanya. Jilson dan Monica sudah menikah, Arifin sangat membenci Jilson. Dia sangat ingin melihat kejelekannya, ditambah paman ketiga memaksa dirinya meminta maaf kepada Jilson, bagaimana bisa dia menerimanya? Dia benar-benar bertemu kakek sendiri, Jenderal William Han dan Rian duduk di sudut, Jenderal William Han sedang tersenyum padanya. William adalah orang yang sangat tegas di keluarga Han. Keluarga Han tidak hanya memiliki dia seorang putra saja, membuat William marah, bukan hanya dirinya saja yang akan didiamkan William, ayahnya juga akan ikut terlibat. Dia tidak ikhlas dan tidak rela. Dia tidak mengerti mengapa Jilson sangat dihargai Tuan Besar, Jilson Master tingkat dewa, dia memakan 3 pil tetap akan menjadi Master tingkat dewa. Dia tidak lain hanya lebih kaya dan lebih ganteng darinya, apa yang perlu dibanggakan. Dia ingin memaksa dirinya meminta maaf kepada orang yang dia benci, dia tidak bisa menerimanya dan meremas nampan di tangannya hingga retak, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, dengan kekuatan Grandmaster yang dia miliki bisa menghancurkan nampan ini, dan seluruh pil akan terjatuh ke tanah. Tidak bisa, dia tidak bisa meminta maaf kepada Jilson, dia tidak bisa berdamai dengan Jilson. Seni bela dirinya tidak sebaik dia, itu bisa diatasi dengan berlatih keras. Dia yang tidak ada uang akan seperti master lainnya yang menjadi pengawal orang lain. Dia tidak bisa mengaku kalah pada Jilson. Paman ketiga, aku masih harus berlatih di pasukan khusus, aku pergi dulu. Arifin mengira pil ini akan diberikan kepadanya, melihat Leon memberikan pil ini kepada Jilson, dia merasa penghinaan ini tidak bisa dikatakan. Dengan kuat menahan amarah di hatinya, menyerahkan pil ini kepada Leon, dan langsung turun dari panggung. Melihat Arifin seperti ini, Leon tercengang. Apakah dia mengira pil ini tidak seharusnya diberikan kepada Jilson? Dengan kemampuan dirimu, apakah tidak layak meminum pil ini? William, tampaknya Arifin marah. Ucap Rian pada William. Dasar anak tidak tahu diri. Ekspresi William berubah. Leon memberikan Arifin kesempatan untuk meminta maaf, tapi Arifin malah langsung pergi. Leon berpikir sejenak, lalu dirinya sendiri yang mengantar nampan ini ke hadapan Jilson. Temanku, anak kakakku tidak tahu sopan santun, kamu orang besar jangan perhitungan dengan orang kecil, jangan dendam dengan anak ini. Dia sejak kecil sudah mengenal Monica, dia tidak bisa menerima kenyataan Monica tiba-tiba menikah denganmu. Kamu guru Fanny, termasuk orang keluarga Han, ada beberapa hal aku tidak takut langsung mengatakannya. Ketika Monica menikah denganmu, aku sedikit terkejut. Tapi aku percaya, Monica menikah denganmu adalah pilihan terbaik, 10 Arifin juga tidak sebanding dengan satu dirimu. Takdir terkadang merupakan hal yang luar biasa. Aku juga tidak menyangka aku tiba-tiba akan menikah, namun aku yang bisa menikahi Monica adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Seorang wanita cantik dan seorang pria terhormat, Arifin boleh menyukai Monica, tapi karena Monica sudah menikah, dia tidak seharusnya mengganggu Monica. Ucap Jilson tersenyum.
Iya benar, aku pasti akan memberitahu ayahnya untuk mendidik putranya. Ucap Leon tersenyum. Sifat kakakku tidak buruk, hanya saja terkadang sedikit sombong. Guru, yang kamu lakukan benar, sudah seharusnya menekannya. Fanny segera menghampiri, menyatakan dukungannya pada Jilson. Semua karena memandang wajahmu. Jilson mengambil nampan itu dan menyerahkan ke Tommy, lalu mencubit hidung Fanny sambil tersenyum. Ah! Fanny berteriak dengan imut. Tommy, kamu simpan pil ini dengan baik, 1 pil untukmu, 2 lainnya untuk Leo, nanti malam aku sendiri yang akan membantu kalian berlatih. Ucap Jilson. Baik, mata Leo berbinar, hatinya berubah menjadi penuh semangat. Dia sudah tahu kekuatan Jilson, ada master tingkat dewa yang secara pribadi melatihnya, itu setara dengan dia mengambil jalan pintas. Jalan yang tidak pernah dia lalui, Jilson sudah membantunya melaluinya. Kalau Jilson melatihnya dengan serius, tidak perlu lama dirinya akan menjadi seorang master. Tommy sedikit ketakutan, dia langsung ditinggalkan oleh Jilson, seluruh tulangnya yang terlepas, kemudian dipasang tulang baru, rasa sakit itu tidak bisa dijelaskan. Malam ini, apakah Jilson akan menyiksanya seperti sebelumnya? Ini benar-benar lebih menyakitkan daripada sebelumnya, jadi persiapkan mentalmu. Jilson melihat ekspresi Tommy sangat tidak enak dipandang, dan menebak pikirannya. Fanny, kamu hanya seorang gadis biasa, aku mengajarkan ilmu muda padamu, meskipun sekarang kamu belum mencapai tingkat Grandmaster, setelah meridianmu dibuka olehku, tidak lama, dirimu akan menjadi Grandmaster, mungkin akan berhenti di tingkat menengah. Ingin mendapatkan prestasi yang lebih tinggi, hanya bisa dengan berlatih keras, pil hanya digunakan untuk membantu, bukan jalan pintas untuk latihan. Kamu seharusnya tidak bisa menderita, kan? Malam ini aku tidak akan membawamu latihan, kamu tidak keberatan, kan? Guru, tebakanmu benar sekali, aku benar tidak bisa menderita. Setelah kamu meneruskan ilmu padaku, aku merasa kebugaran fisikku jauh lebih baik dari sebelumnya. Akhir-akhir ini, perut bagian bawahku membuncit, setiap kali makan tidak bisa makan banyak, tubuhku lebih kurus dan lebih ramping dari sebelumnya, aku puas dengan kebugaran tubuhku sekarang, aku tidak ingin botak seperti Yongki. Ucap Fanny tertawa canggung. Perutmu membuncit, karena tubuhmu memiliki energi ki sejati. Orang yang memiliki energi ki sejati, lebih mudah lapar dibanding orang biasa. Guru membimbing langsung proses pelatihan. Kamu tidak cocok mengikutiku pergi ke luar negeri, ayahmu orang baik, tinggal di rumah jaga ayahmu dengan baik. Ucap Jilson mengangguk sambil tersenyum. Haha, keponakanku Jilson, selamat kamu berhasil mendapatkan harta karun klan Yehenara. Tiba-tiba terdengar suara tawa hangat dari samping. Rio terlihat ganteng, meskipun usianya 50-an, dia merawat tubuhnya seperti pria berusia 30-an tahun. Kulitnya halus dan wajahnya kemerahan. Dia menyentuh dagunya yang halus, mengenakan pakaian dinasti Tang dan berjalan bersama murid-muridnya. Melihat tongkat berkarat yang berada di tempat duduk Jilson, tatapan matanya menunjukkan keserakahan. Dia tidak tahu tongkat karat ini harta karun apa, tapi dia ingin mendapatkan tongkat itu. Dia terkenal dengan baik dan adil, dia menyukai sebutan ini, tentu saja tidak boleh merebutnya dengan paksa. Keponakan Jilson, selamat ya, begitu muda sudah menjadi master tingkat dewa, dan memiliki begitu banyak kekayaan, jauh lebih baik dibandingkan dengan diriku. Aku dengan tulus mendoakanmu, karena sudah berhasil mendapatkan harta karun klan Yehenara. Aku ingin melihat harta karun yang kamu dapatkan, tidak tahu apakah Jilson membolehkannya. Ucap Rio tersenyum pada Jilson. Guruku orang yang baik dan adil, dia adalah salah satu dari 12 dewa emas, dia tertarik melihat harta karunmu, ini keberuntunganmu, tolong perlihatkan harta karunmu pada guruku. Ucap pria muda berbaju putih dengan bangga mengangkat kepalanya. Kekuatan Rio adalah master tingkat dewa atas, tapi dalam 12 dewa emas, pengalaman pertempurannya yang paling sedikit. Dia menyukai sebutannya, dia hanya berkelahi dengan yang lemah, sama sekali tidak berani bertarung dengan master hebat. Dia ingin melihat harta karun Jilson, tapi dalam hatinya meremehkan Jilson. Sama sekali tidak memiliki sikap tulus pada Jilson, dia hanya ingin menggunakan posisinya menekan Jilson, memaksa Jilson menunjukkan harta karun padanya. Kalau tongkat tua Jilson benar-benar sebuah harta karun, dia juga bisa menggertak Jilson dengan statusnya, membuat Jilson menyerahkan harta karun seharga 30 T padanya. Jilson langsung berbalik, menyerahkan harta karun ini kepada Leo untuk disimpan, memeluk Angel lalu berbalik pergi. Rio mengira Jilson akan menyerahkan harta karun ini dengan hormat. Setelah mendengarkan kata-kata Jilson, dia bersambung.